Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng Wima Raditya. Ini adalah kesempatan kedua kita untuk ngebahas tentang rezeki. Pekan lalu kita ngebahas tentang rezeki itu udah dijamin belum sih? Dan ternyata betul, rezeki itu sudah dijamin. Wa annahu wa aghna wa aqna. Allah bilang di dalam surat An-Najm, Allah itulah yang menciptakan ada yang kaya, ada yang cukup, nggak ada yang miskin. Semua dicukupi sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harusnya tenang karena Allah sudah ngejamin rezeki kita. Hari ini ya, oh ya, ini walaupun sudah 1 minggu berselang, jangan dipikir saya nggak ganti baju 1 minggu ya, karena saya ngeteknya bareng di minggu ya, teman-teman paham lah maksudnya. Oke, kita lanjutin. Hari ini kita mau ngebahas tentang ada yang namanya penjara rezeki. Nah loh, penjara rezeki, dimana ada orang yang hidup di dalam penjara, tahu banget bahwa hidup lebih enak itu ada di luar penjara. Ya iyalah, masa enakan hidup di penjara, tapi dia nggak mau keluar. Dan bukan karena dia nggak bisa keluar, ternyata karena penjaranya dia yang bikin sendiri. Nah, bingung gak tuh? Jadi ada orang yang memenjarakan diri dia sendiri dan mengatakan bahwa enak banget ya kalau hidup di luar penjara, padahal dia menjarain diri dia sendiri. Nah, itu yang kita sebut dengan penjara rezeki. Penjara yang kemudian dibangun oleh banyak orang ini, jeruji besinya itu adalah opini-opini atau persepsi-persepsi salah mereka terkait rezeki. Kayak, kalau aku nggak kuliah, aku nggak punya ijazah. Kalau nggak punya ijazah, nggak ada status. Kalau nggak ada titel, aku nggak bisa ngelamar kerja, nggak bisa punya uang, nggak bisa kaya, nggak bisa sukses, nggak bisa bahagia. Hidupnya jadi susah sendiri. Padahal kalau mau dilihat faktanya, banyak bos perusahaan sekolah juga enggak, murid, karyawan-karyawannya gitu ya, S2, S3, S4 gitu ya. S4 ada nggak sih? Ya gitulah, S9 aja ada, S10 ada ya, masa S4 nggak ada. Jadi karyawannya itu sekolahnya tinggi-tinggi, yang punya bisnis mah nggak sekolah gitu, ada yang kayak gitu. Nah, saya ingin memberikan tips untuk nyabut jeruji-jeruji itu, agar siapa tahu ada di antara teman-teman yang dengerin ini yang masih terpenjara dengan itu, kita bisa keluar dan hidup seperti burung yang terbang bebas, seperti hadis yang saya sampaikan di episode sebelumnya. Oke, yang pertama, pahami bahwa rezeki itu adalah pemberian. Siapa yang kasih? Allah. Nah emang mas, enggak. Banyak orang enggak memahami gitu. Banyak orang yang masih beranggapan bahwa rezeki adalah pendapatan. Kan biasanya ke terminologinya begitu ya. Kalau orang ditanya tentang rezekinya gitu, kamu pendapatannya berapa gitu. Pendapatan sama pemberian apa bedanya sih? Apa ngaruhnya sih cuma kata gitu ya? Ngaruh banget, secara psikologis akan sangat berbeda. Orang yang merasa sesuatu yang dia punya adalah apa yang dia dapatkan, ya tentu mendapatkan butuh effort, bisa dengan setengah-setengah atau susah payah sama effortnya. Yang jelas ada effortnya, maka dia akan lebih sakit kalau kehilangan apa yang dia dapetin. Ya nggak sih? Teman-teman udah capek-capek nabung kerja, terus kemudian uangnya dibeliin mobil, 2 hari mobilnya kecolongan, maling, hilang. Tuh sakitnya kayak apa? Ngerasa kayak, ya Allah, ini mobil udah capek-capek banget gue cari, udah banting tulang kok segitu gampangnya gitu misalnya. Itu kita bakal stres kalau ngeliat mobil itu adalah apa yang kita upayakan. Tapi kalau kita melihat mobil itu adalah apa yang Allah kasih, ya udah sih, kalau yang ngasih udah nggak mau lagi nitipin, mau apa lagi? Ngerti nggak maksudnya? Itu satu cara untuk ngecabut jeruji penjara untuk kita bisa keluar. Cuma karena badan saya gendut, saya belum bisa keluar penjara karena baru 1 jeruji yang terbuka. Kita harus buka jeruji yang lainnya. Yang kedua, rezeki itu beda dengan memiliki. Coba deh teman-teman saya tanya, jawab ya, betul-betul jawab ya, jangan cuma doang atau di dalam hati. Jawab deh yang kenceng nih. Saya mau tanya, mending mana sih? Punya atau make? Make. Pasti jawabnya make. Buat apa punya nggak bisa make? Buat apa bisa beli daging nggak bisa makan? Kolesterol. Kita sebetulnya paham bahwa kita lebih suka menikmati daripada memiliki. Cuma orang terjebak dengan jeruji penjara yang namanya harus punya. Ya Allah, ini udah musim hujan, kasih mobil ya Allah. Kok susah banget hidupnya, nggak punya mobil, hujanan mulu setiap hari. Dia lupa, setiap hari Allah kasih pakai tuh, ada R3, Avanza, ada Mobilio, kalau apes ya Datsun gitu kan ya. Orang setiap hari dia dikasih mobil sama Allah, walaupun bukan punya dia kan. Finding driver, dapatnya Jazz, alhamdulillah, besok ganti lagi. Orang kaya aja itu nggak ganti-ganti mobil loh kayak antum. Lah antum setiap hari ganti-ganti mobil, ganti-ganti sopir, nggak pernah ke pom bensin, nggak pernah ke bengkel. Jago, keren. Kenapa itu nggak dinikmati? Karena pikirannya harus punya. Itu yang jadi masalah. Karena yang dipikir harus punya rumah misalnya.
Orang nggak mampu beli rumah, tapi maksain banget harus bisa punya rumah. Akhirnya KPR 40 tahun ya, ngasih 30 tahun, 15 tahun. Akhirnya nyicil hidupnya. Allah nggak pernah kok nyuruh suami-suami itu harus beli rumah. Loh, kan kita wajib menafkahi sandang, pangan, dan papan untuk keluarga kita. Iya, kita wajib menafkahi itu. Tapi kan papannya kan nggak harus punya. Bisa nebeng, bisa ngontrak, ya. Kenapa harus kemudian kita terpenjara atas sesuatu yang sebetulnya tidak menjamin kita menikmati itu? Banyak nggak orang yang kemudian punya rumah? Punya, tapi nggak pernah nempatin rumahnya karena dia sibuk kerja. Paling cuma nyampe rumah tidur, nyampe rumah tidur, nyampe rumah tidur. Yang nikmatin pembantunya, kucingnya, ya. Artinya yang namanya punya belum tentu nikmat. Maka fokuslah kepada bisa menikmati, bukan bisa mempunyai. Ini yang kalau zaman sekarang tuh yang lagi viral tuh namanya konsep minimalism. Merubah persepsi atas kepemilikan menjadi kepemanfaatan, itu minimalism. Nah, daripada punya jam 20, ya mendingan punya satu yang paling mahal tapi dipakai terus. Ya, secara konsep ini lebih mendekati Islam daripada kita punya banyak tapi cuma dikoleksi dan nggak pernah kita bisa manfaatkan. Jadi dari sini kita akhirnya paham bahwa rezeki itu nggak butuh banyak karena kita nggak bisa memanfaatkan banyak-banyak. Iya nggak? Teman-teman bisa beli nasi satu bakul, emang bisa dimakan satu bakul? Yang bisa dimakan satu piring. Kita itu terbatas untuk bisa menikmati sesuatu. Apakah kalau orang kaya rumahnya selapangan golf, maka kemudian kalau tidur guling-guling selapangan golf gitu kan enggak? Tetap aja 2 kali 3 meter kasur udah gede. 2 kali 3 meter, buset. 2 meter kali 2 meter itu udah luar biasa besar. Ya udah cukup segitu. Ini itu cerita 2 jeruji penjara yang bisa teman-teman cabut kalau teman-teman mau keluar dari cerita tentang ketidaktenangan rezeki. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.